Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu at-tasi'atu wal isruna, dan adapun maqalah yang ke-9 wal isruna dan yang ke-20, artinya 29. An Hamidil Lufafi, dari Hamid Al-Lufaf rahimahumullah rahimah, semoga merahmatihu kepada Hamid siapa Allah annahu sesungguhnya Hamid itu qala sudah berkata siapa Hamid Al-Lufaf. Ini rombongan tabiin ya. Arbaatun, adapun 4 perkara minal umuri dari beberapa perkara, arbaatun atau adapun 4 minal umuri dari suatu perkara, itu tolabnaha mencari atau mengusahakan siapa kami ha kepada 4 tadi, fi arbaatin di dalam 4 cara, minal masaliki dari beberapa cara atau suluk. Nah, makanya kalau Pak Janis dengar suluk itu dia lagi menempuh cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu. Jadi jangan salah paham kalau kita dengar ada orang torekoh kok suluk. Nah, itu. Nah, tapi Pak Janis jangan kecil hati. Kita seperti ini namanya lagi suluk, lagi menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur ilmu. Nah, kalau toreko kan lewat jalur dzikir. Nah, kita lewat jalur ilmu itu. Kalau besok Pak Janis ibaratnya tuh fakhrunan, artinya tuh nak bangga-banggaan, harusnya lebih bangga Pak Janis karena lewat jalur ilmu suluknya gitu ya. Jadi kita ngaji Fathul Qorib tadi itu ya suluk, namanya torekoh juga. Kita ngaji Naswaihul Ibad seperti ini ya torekoh juga gitu ya. Dan insya Allah kita sudah lengkap, tiga bidang ilmu itu sudah ada semua. Tauhidnya sudah ada di malam Sabtu ya kan, fikihnya atau syariatnya sudah ada tiap malam pengajian. Ini tasawufnya dikit-dikit sudah ada di kitab Naswaihul Ibad gitu ya. Jadi menurut Syekh Hamid Al-Lufaf itu beliau itu berusaha dalam mencari 4 perkara dengan jalan 4 perkara ini. Nah, itu. Tetapi ternyata fa'akhtona, maka lalu ternyata keliru siapa kita. Thariqoha, kepada jalannya yang 4 tadi. Tilkal umur, artinya demikian perkara, al-arba'atu yang 4. Fawajadnaha, maka menemukan siapa kami ha kepada caranya 4 tadi, fi arba'atin di dalam 4 ukhra yang lain, minal masaliki dari cara menemukannya. Jadi Hamid Al-Lufaf itu dia berusaha mencari 4 jalan, ingin mendapatkan sesuatu itu dicari dengan 4 cara, ternyata enggak ketemu, harus dengan cara yang lainnya dari 4 itu. Nah, gitu maksudnya. Tolabna, mencari yang pertama, tolabna mencari atau berusaha siapa kami al-ghina kepada kaya. Al-yasar artinya mudah dalam kehidupan, al-yasar artinya mudah fil mali di dalam harta. Jadi kata Hamid Al-Lufaf, kami berusaha supaya menjadi kaya di dalam harta. Fawajadnahu, maka menemukan siapa kami hu kepada untuk mendapatkan kaya, ayil gina artinya kaya, fil qanaati di dalam
Caranya itu dengan qanaah. Yang disebut qanaah itu bagaimana sih? Air ridho. Air ridho artinya dengan rela atau puas. Bil kismati dengan apa yang sudah dibagikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, wa fi sukunil qalbi, dan juga dengan tenangnya hati. Ingda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya perkara yang dibutuhkan. Apa maknanya, Pak? Dibutuhkan. Nah. Tidak adanya sukunul qalbi itu, Pak. Ingda adamil ma'lufati itu. Ketika tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Sukunil qalbi itu, keantengan hati itu. Sama itu. Ingda adamil ma'lufati, dengan tidak adanya ketenangan daripada hati. Jadi gini, yang pertama, menurut Hamid Khalufaf, beliau itu mencari kekayaan itu dengan cara mencari harta. Nah, jadi dia ingin kaya. Nah, umumnya loh ya, ini kan kita cari harta supaya bisa kaya. Nah, ternyata beliau nggak menemukan kekayaan itu dari harta. Beliau bisa menemukan kekayaan itu ketika hati beliau bisa qanaah. Nah, gitu. Qanaah itu nerima. Maksudnya nerima qanaah itu bagaimana sih? Rela, puas dengan apa yang ditakdirkan, yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditemukannya lagi dengan kaya tadi, rasa nyaman tadi, itu dengan tenangnya hati. Nah, itu. Dan tidak adanya kemerungsung lah bahasanya ya. Jadi harus kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, hiduplah di kelasnya, di levelnya masing-masing. Jangan melihat level kanti, nanti sakit hati, ya kan? Bahkan sengsara, itu begitu. Level kita seberapa, itu ya. Jangan hidup di levelnya orang lain. Apalagi itu sudah bolak-balik kok diomongi ya. Jangan bini kanti, cari bini dewek lah, ya. Repot nanti. Itu kalau diomongkan terus Pak Guru, nanti dikiranya dalam Islam tuh boleh. Takutnya begitu. Sedangkan bujang gadis kemarin tidak boleh ya. Nah, apalagi kok bini kanti tadi, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi menurut Hamid Al-Lufaf, dia mencari kekayaan dengan jalan dia itu mencari harta. Ternyata jalan dia mencari harta itu tidak dia temukan untuk menjadi kaya. Orang itu bisa menjadi kaya itu kalau dia bisa nerima. Qanaah, nerima, ya kan? Dan juga ridho, rela, puas dengan yang Allah takdirkan. Nah, yang ditakdir kita masih punya motor yang buru-buru, jadilah dinikmati, ya kan? Istrinya cerewet, ya dinikmati. Hitam ya dinikmati, cantik ya dinikmati. Itu begitu ya. Jelek disyukuri, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, karena begini ya. Ini contoh gini, contoh ya kan. Alangkah repotnya kita kalau kita dengan ngopi santai-santai, duduk dengan istrinya, duduk dengan anaknya, atau yang merokok ya sambil merokok, ya kan. Sudah senikmat itu, kok membayangkan nikmat itu nanti di kafe lah, atau di atau di rumah makan yang enak gini, itu kan repot. Bisa jadi nanti rumah makannya tutup, atau duit kita ndak nyampe, atau jalannya macet. Ya masa kebahagiaan digantungkan dengan sesulit itu. Kalau dengan ngopi, merokok, ibaratnya sudah bisa ketawa macam Pak Guru Tamrin, ya kan? Nah, untuk apa nyari kebahagiaan yang sulit-sulit? Dikarenakan kita bisa terima tadi, itu begitu. Sudah bisa dipahami itu maksudnya ya. Nah, iya, macam Pak Guru Tamrin itu kan, lo istri satu ya akan terima, ya kan?
Wah, itu sudah tidak habis-habis, malah tidak kober-kober dia sampean ya kan. Nah itu nerimo tuh begitu. Bahwa rela lah, harus puas dengan apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok apa yang di tangan kita, itu yang kita nikmati, kita syukuri bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Hamid itu mencari kekayaan dengan cara mencari harta, ternyata tidak ditemukan. Jalannya rupanya supaya bisa kaya itu qanaah, nerimo ing pandum bahasa orang Jawa, ya kan? Nerima ridho atas pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolabna, mencari siapa kami arrohata, kepada kenyamanan atau istirahat atau enak lah ya kan. Zawalul masakoti, artinya hilangnya susah atau repot. Fisarwati, di dalam kemakmuran. Kasratul mali, artinya banyaknya harta. Jadi dikira oleh Hamid itu kalau kita hartanya banyak itu akan nyaman, akan makmur, ya kan? Kemakmuran atau kekayaan. Jadi perasaan dia kalau hartanya banyak itu akan nyaman, kebunnya lebar, mobilnya banyak, ya kan? Istrinya banyak, enggak istri lah, harta lah ya kan, kebunnya banyak, sawitnya banyak. Lah ternyata dia enggak dapat istirahat, malah rupanya dengan hartanya dia makmur tadi, karena dia salah cara, ya kan, itu enggak dapat istirahat, enggak dapat kenyamanan, karena malah pening, mikir sawit yang sana, mikir anak buah yang sana, toko yang sana, ya kan, mobil yang sana, akhirnya malah pening, nggak dapat istirahat. Perasaan dia kalau hartanya banyak tadi, dia nyaman, istirahat, ongkang-ongkang kaki istilahnya. Nah, ternyata nggak begitu. Sarwah itu kasratul mali, artinya banyaknya harta. Maka rupanya dia bisa mencari kenyamanan, istirahat dengan nyaman tadi. Fawajatna, maka menemukan siapa kami kepada rohah atau nyaman atau longgar waktu tadi. Ternyata longgar itu di mana? Fikil latil mali, di dalam sedikitnya harta. Wah iyalah, Pak Guru Tamrin yang ada nih motor dikit buruk butut, ya kan. Nah apa disibui, ya kan. Beda kalau dengan Pak Mukhlis atau lain-lainnya, motornya 3, mobilnya 1, kebunnya banyak, kan pening dia. Nah itu Pak Tamrin motor siji pening, ya kan itu. Apalagi motor banyak. Lah maksudnya itu begitu. Jadi orang tuh bisa istirahat itu, nyaman istirahat itu kalau hartanya sedikit. Maksudnya kalau nggak mikir ke sana ke sini, nggak mikir anak buah, nggak mikir mupuk, nggak mikir semacam-macam lah, ya kan. Nggak mikir sawit trek, nggak punya sawit, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu. Ya kan nggak pening dia, santai, ya kan. Lah coba lah. Paling enak loh orang yang kata orang di Indonesia orang miskin. Sudah dia udah tuh jalan ke sana ke sini sambil dangak-dangak. Yang mikir loh para menteri. Yang mikir para menteri mengentaskan kemiskinan. Lah yang miskin-miskin lah santai kulo kilir tapi lutut, ya kan. Enggak urus, ya kan. Nah, itu maksudnya begitu, salah satunya rupanya dalam sedikitnya harta itu ya akan menjadikan orang itu istirahat. Nah, apalagi kok enggak punya sama sekali, ya kan. Nah, itu kalau pas yang enggak ada hartanya. Kalau ada hartanya dimanfaatin yang untuk kebaikan, insya Allah ada manfaatnya gitu. Ini seperti itu. Nah, akhirnya pening dia, yang rugi, yang ini, yang itu, ya kan itu. Ini menurut Hamid Al-Wafif tadi loh ya, Al-Wafaf tadi loh ya itu. Yang nomor 3, wa tolabna, dan mencari siapa saya atau kami ala data, kepada keenaan. Bi halawati duki, artinya dengan enaknya rasa, wa nuril basori, dan juga cahayanya hati, wa khuduril marju, dan juga hadirnya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, fin nikmati, di dalam nikmat. Perasaan Hamid, dia bisa enak, rasanya enak itu kalau mendapatkan nikmat.
Wahya adapun yang disebut apa tadi? Ladat atau apa tadi, nikmat, itu ma sesuatu kusida yang diinginkan dengan ma apa anafu kemanfaatannya. Yang disebut nikmat yaitu sesuatu yang diharapkan kemanfaatannya, itu disebut nikmat. Maka dia tidak menemukan di dalam nikmat itu. Fawajadnaha, maka menemukan siapa kami kepada enak tadi, ladat itu. Ai ladati artinya di dalam ladat atau keenaan, fil badani di dalam badan, as-sohihi yang sehat. Jadi rupanya kalau kita nyari keenaan, makan rasanya enak, tidur rasanya nyenyak, ya kan? Itu rupanya bukan kok karena kita mendapatkan nikmat. Tetapi bisa terasa nikmat itu kalau badannya nggak demam, nggak pilek, ya kan? Nah, itu. Atau pikirannya waras, ya kan? Itu baru rasanya nikmat makan itu. Ya, baru pakai sambal, ya kan? Keringatnya gembruwobios, ya kan itu. Tapi kalau kok badannya nggak sehat, walaupun nikmat itu banyak, ya kan? Di depan kita dua geng lah, saumpuk-umpuk, banyak lah, 3 talam. 1 pikul daging, tapi karena badannya nggak sehat, ya cuman melolok tok matanya. Sebenarnya pengen makan, tapi dimakan kok pahit, ya kan itu. Kalau orang sakit kan katanya pahit itu kalau makan, nggak doyan. Nah itu ternyata keenaknya sesuatu itu bukan ditemukan dari mendapatkan nikmat, tapi ketika diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata begitu. Tuh. Nah, ternyata nanti obatnya ya malah minum yang pahit tempat Pak Lupi itu. Nah, itu yang nomor 3. Wa tolabna, dan mencari siapa kami al ilma kepada ilmu, fil batni di dalam perut, fi batni sabain di dalam perut yang kenyang. Nah, kami mencari ilmu dengan perut yang kenyang supaya telap. Nah. Fawajadna, maka menemukan siapa kami kepada ilmu fi batnil jai di dalam perut yang lapar. Ternyata kalau sudah kenyang itu malah ngantuk, tidur, nggak ketemu. Nah, ketemunya di dalam perut yang lapar. Kenapa kalau perut lapar? Kelisak, kelisik, krukuk perutnya, nggak tidur. Akhirnya dengar, ya kan? Nggak ngantuk, nggak tidur. Ini nggak nyindir yang tidur loh. Maksudnya tulisannya begini loh. Oke, apa pula, ya kan? Nah itu gara-gara Ripita bawa buku, wah enak, nggak usah bawa makanan aku besok. Malah pada udah jadi ngaji. Wallahu a'lam rahimahullah. Jadilah kalau kita tuh jangan pakai yang nomor 4 ini, ya kan itu. Yo nyari ilmu dengan kenyang lah gitu dulu lah gitu. Itu ya. Jadi ada 4 hal itu harus mendapatkannya harus dengan 4 jalan itu, bukan 4 jalan yang keliru tadi. Yang pertama, kalau kok ingin yang pertama kaya, itu bukan caranya kita mencari duit, tapi caranya dengan menerima apa yang diberikan oleh Allah atau qanaah. Kalau kita ingin istirahat, nggak saro, bukan kok dari kita mempunyai harta yang banyak, tetapi kita temukan malas dengan sedikitnya harta. Kalau kok kita ingin rasa yang enak, maka kok bukan kita ketika mendapat nikmat, tapi ketika mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan kita ingin mendapatkan ilmu, bukan dengan cara perut yang kenyang supaya kuat dapat ilmu, tapi ternyata dengan perut yang lapar. Wa fi nuskhatin, dan itu di dalam redaksi kitab yang lain, tolabna mencari siapa kami ar-rizqa kepada rizki, fil ardi di bumi. Fawajadnahu, maka menemukan siapa kami kepada rizki fis samai di langit. Ai maksuman, artinya sudah dibagi-bagi oleh Allah fis samai di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata yang kita kerjakan tuh cuma sekedar usaha umumnya. Kalau rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tes we. Jatah-jatahnya dewek-dewek. Dan pasti sampai, kan? Dan rezeki itu pasti tepat. Kalau gaji yang belum tentu tepat, gaji atau hasil itu belum tentu tepat.
Tapi kalau rezeki dari Allah pasti tepat, ya, pasti sampai, pasti tepat, dan tidak bakal tertukar, dan tidak bakal tidak sampai. Titik, tidak bisa ditawar lagi itu. Nah, yang tidak tepat tuh gaji atau hasil. Tapi kalau rezeki pasti tepat. Nggak mungkin umpama kok gajinya siapa Pak Rozak kok kelantur kelewat diterima sama Pak Guru Tamrin, tidak mungkin, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah tuh pasti tepat, pasti tepat. Nah itu seperti itu. Nah, tapi Pak, saya kok apa rezeki saya kok seret. Nah itu perasaan kita, karena sudut pandang kita itu yang keliru. Dalam sudut pandang kita, perasaan kita rezeki itu cuma duit. Nah itu sudut pandang kita yang sempit. Padahal rezeki itu begitu banyak, ya kan? Sudah dapat bini, ya rezeki. Coba yang belum dapat, ya kan? Berapa itu modalnya? Nah, ya. Nah, istrinya ndak minggat, ya itu ya rezeki. Coba kalau minggat, berapa duit nak nyarinya, ya kan? Badan sehat, ya rezeki, nah, ya kan? Nah, itu berapa duit kita kalau nak berobat? Kini malah BPJS dibekukan, Bang, ya? Nah, itu kan. Nah, coba bayangin berapa kalau kok duit. Istri kita sehat ya rezeki, anak kita sehat ya rezeki. Lah coba kalau istri kita sakit operasi sekian puluh juta, berarti rezeki kita ukurannya itu. Dalam seminggu ini kok operasi 10 juta. Lah 10 juta tuh rezeki kita dalam minggu lewat istri saja. Belum lainnya. Nah, itu. Nah, kita bernapas kok longgar, ibaratnya lega, ya kan, enak. Lah itu ya rezeki. Itu tadi sempit pikiran kita, rezeki perasaan duit wae. Padahal kalau itu pas sesek, ya kan, pakai oksigen itu berapa tuh? Belum kalau masuk ICU, ya kan. Nah itu. Dan lain sebagainya. Urusan kita lancar, ya rezeki, ya kan. Kita diberi keselamatan oleh Allah, ya rezeki. Ya, coba kalau kita jalan tiba-tiba nembur orang, berapa? Orang itu minta denda apa mau? 50 juta apa mau? Ya kan? Nah, kan segitu berarti rezeki kita. Makanya rezeki yang diberikan oleh Allah itu dalam Quran itu kata Allah kita tidak akan bisa menghitungnya. Kita perasaan bisa menghitung, cuma 100.000 kok Pak, karena otak kita sempit pikiran kita. Perasaan kita rezeki itu cuma duit, ya itu memang 100.000 itu tok. Itu. Tapi kalau memaknai rezeki itu dengan pengetahuan yang luas, itu berarti bukan duit saja. Itu begitu ya. Nah, itu dipahami betul-betul supaya pandangan kita, pengertian kita tentang rezeki biar nggak sempit, supaya kita tuh mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat rezeki itu pasti tepat dan pas waktunya. Nah, itu ya. Kemarin kalau Pak kita butuh, itu pasti Allah beri. Yang belum tentu Allah kasih itu yang kita ingin. Sama. Jadi yang belum tentu kita dapatkan itu yang kita ingin. Yang kita ingin. Tapi setiap yang kita butuhkan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulwi fitarin amin ya rabbal alamin. Wal makolatu dan adapun makolah as-salasuna yang ke-30. An Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Anahu sesungguhnya sahabat Ali itu kola sudah berkata siapa sahabat Ali. Arba'atu asya adapun 4 perkara ini itu qaliluha sedikitnya 4 perkara itu kasirun banyak. Maksudnya berat. Walaupun sedikit itu berat gitu. Jadi 4 perkara ini walaupun kelihatannya kecil, sedikit atau sepele, tapi berat nanggungnya. Fayu'ata'adi maka akan menjadi sakit atau tersakiti siapa annasu manusia, bidzalika qalili dengan demikian perkara yang kecil atau sedikit tadi. Walaupun kecil, walaupun sedikit, entah banyak, entah sedikit, itu tersakiti manusia itu. Nah, yang pertama, itu al-waj'u, rasa sakit. Al-alamu artinya rasa sakit. Sakit kepala, sakit perut,
ya kan? Sakit apa wae yang disebut kata Pak Lupi sakit, itu pasti menyakitkan. Tapi Pak Panu nggak menyakitkan, apa nggak menyakitkan, kok gatal kok, ganggu kok, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Itu yang pertama, sakit. Sakit apapun itu. Apalagi sakit hati, tambah nemen sakitnya itu ya. Yang kedua, walaupun sedikit, ya kan, itu menyakitkan. Wal fakru dan fakir atau miskin. Yang disebut fakir yang di sini maksudnya apa? Fakdima, artinya kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, yahtaju yang membutuhkan siapa man ilaihi kepada barang tersebut. Jadi kita butuh walaupun 100.000 atau 1.000 rupiah, tapi nggak ada sama sekali, itu sakit rasanya. Kalau dalam keadaan fakir tadi, walal mu'alif rahimahullah, itu yang kedua. Walaupun sedikit tapi sakit karena nggak ada wong fakir. Tadi sakit pertama ya, yang kedua fakir. Yang ketiga wanaru dan juga api atau dimasukkan ke neraka walaupun sebentar ya sakit. Yang ketiga wal adawatu dan juga permusuhan. Walaupun musuh-musuhan dikit, sindir-sindiran dikit tetap sakit. Walal mu'alif rahimah, sakit. Siapa bilang nggak sakit? Kelihatannya di situ ketawa-ketawa, tapi nanti balik nggak bisa tidur. Walal mu'alif rahimah. Jadi permusuhan itu sesedikit apapun, nah itu walaupun di situ ketawa-ketawa, tapi nanti ketika balik nggak bisa tidur. Aduh katanya itu. Qasdil idrari artinya menginginkan bahaya, al mutamak ini yang memungkinkan fil qalbi di dalam hati. Jadi permusuhan itu yang di dalam hati itu lebih menyakitkan. Qala sudah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu bersabda, Rasul akli, adapun pokok daripada akal, ba'dal iman, setelah iman billahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok iman setelah akal itu atawat dudu, saling kasih sayang, saling mengasihi, ilan nasi kepada sesama manusia. Tapi ya ditengok Pak Guru Tamrin, ya kan, itu apa hadisnya begini, atawat dudu ilan nas, ya kan. Enggak terus nanti Rivita keluar dari sini, ayo ya tak gandeng. Nah, katanya kasih sayang, ya repot, bukan begitu, ditengok porsinya. Kalau kepada istrinya boleh, orang lain nggak boleh. Kepada anak kecil bagaimana, kepada orang tua bagaimana, kepada sesama bagaimana, itu maksudnya atawat dudu itu begitu. Jangan kok dipukul rata, ya kan. Ada bininya orang lewat di jalan, ya kan, agak kepleset dikit, aduh sini dia aku tolongin, dilus-lus pula, ya udah begitu. Maksudnya atawat dudu itu ditengok keadaan yang tidak menyalahi daripada syariatnya. Terus macam kemarin itu, kalau istri orang kok apa namanya wadul ya, Pak, curhat kepada Pak Guru Tamrin, nggak usah nggak usah diladenin, itu bukan tawadud, namanya bahaya itu ya. Walal mu'alif rahimahullah, nggak usah ya. Nah itu asli itu, jangan ya, itu dosa loh ya, nggak boleh, itu dosa. Walal mu'alif rahimahullah. Apalagi kok dia ngadukan tentang suaminya, jangan coba-coba ya. Qala sudah berkata siapa? Sayyiduna Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sudah berkata libni kepada anaknya, lastak sarta, jangan memperbanyak siapa engkau ayakuna, belum termasuk banyak, ayakuna jika ada laka bagimu apa alfu sodikin, 1000 teman. Fa'alfun maka 1000 teman itu qalilun, cuman sedikit atau termasuk sedikit. Jadi teman kok sebanyak apapun itu dihukumi masih sedikit. Wala tastakil, dan jangan meremehkan siapa engkau ayakuna jika ada laka bagimu siapa adun, musuh wakidun yang satu. Fal wakidu maka adapun musuh yang satu itu kasirun, banyak. Jadi jangan sampai kita punya musuh satu wae, itu sudah luar biasa bahayanya. Kalau kawan sebanyak apapun itu jangan dianggap banyak. Nah, itu ya. Terus kawan tuh mudah, kawan yang betulan itu kita meniteni, itu maksudnya meneliti itu. Asal kita pas butuh, ya kan, kok dia ada untuk kita, yaitu yang kawan betulan. Kalau pas kita mewah, pas kita ada kok dia dekat, lah
Tapi ketika kita itu banyak, tapi kalau ketika kita pas sempit, pas susah, pas sedih, pas nggak ada, kok dia masih dekat dengan kita, lah itu yang sedikit. Nah, itu yang teman betul, itu begitu ya, itu. Wal maqalatu hadiyata wa salasuna. Jadi dalam makalah yang ke-30 sahabat Ali berkata, barang yang sekecil apapun kalau 4 perkara ini itu menyakitkan bagi manusia. Yang pertama sakit, sakit apapun itu, yang nampak ataupun tidak nampak. Pilek wala pilek, nah, itu merokok tidak enak, tidur gak nyenyak, ya kan? Istri diciumnya tidak mau, kamu mas pilek jangan nyium-nyium, nah, kan itu sakitnya walaupun sepele, walaupun sedikit. Yang kedua fakir atau kere, nah, itu yang menyakitkan. Yang ketiga yaitu api atau panas atau neraka. Yang keempat yaitu adanya permusuhan walaupun sedikit, itu menyebabkan sakit di manusia tersebut. Wal maqalatu hadiyata wassalasuna, maqalah yang ke-31. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.